Malam semuanya. Sebelum tidur, aku ingin membuat sebuah konten yang mana kontenku akan membahas sebuah pembelajaran tentang grammar. Dan semoga pembahasan yang sebelum tidur ini dapat bermanfaat bagi kalian walaupun mataku sudah agak berat-berat karena sudah agak capek bekerja sepanjang hari. Tetapi ide ini muncul kenapa aku melakukannya malam-malam seperti ini untuk membuat sebuah konten dan membela-bela diriku untuk membuatnya walaupun hanya sederhana saja. Ini untuk membantu kalian memperkaya grammar kalian dalam berbahasa Inggris khususnya. Oke, baik itu untuk susunan kata dalam bahasa Inggris maupun juga dalam berbicara dalam bahasa Inggris. Karena sering sekali, most the time, saya mendengar orang lebih suka menggunakan kalimat aktif dalam berbicara. Dalam percakapan sehari-hari maksud aku. Nah, tanpa panjang lebar, mungkin kalian sudah mengetahui bahwa topik yang akan kubahas atau grammar yang akan aku bahas pada malam hari ini yaitu mengenai kalimat pasif. Nah, tujuan mengapa kita harus belajar kalimat pasif? Hal yang pertama, itu akan tujuannya adalah alasan yang pertama kalian harus mempelajari kalimat pasif. Sulit ngomongnya karena mata udah berat sebenarnya. Oke, hal yang pertama yaitu untuk menambah kosakata kalian dalam kata kerja bentuk yang ketiga. Sebagaimana yang kalian ketahui atau kita ketahui, dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk kata kerja. Yang pertama yaitu kata kerja present tense yang disebut dengan verb 1. Yang kedua kata kerja bentuk kedua yaitu past tense yang disebut past tense. Dan yang ketiga ya kata kerja bentuk ketiga yang disebut past participle. Nah, dalam kalimat pasif kita menggunakan kata kerja yang bentuk yang ketiga yaitu past participle. Nah, ini yang perlu kalian ingat dan selalu berusaha untuk melatihnya setiap hari. Jangan lagi menggunakan kata kerja bentuk pertama dan yang kedua, present dan past tense waktu kalian berbicara. Depend on the context memang, tergantung dengan konteks dari diskusi kalian, pembahasan kalian apa. Tetapi aku lebih senang untuk sering menggunakan kalimat pasif dalam berbicara. Karena itu akan melatih aku juga untuk menghafal banyak kosakata dalam bahasa Inggris. Khususnya dalam bentuk kata kerja dalam bentuk yang ketiga. Nah, tanpa panjang lebar, aku akan menunjukkan sama kalian yang sudah aku tulis di papan tulisku. Oke. Nah, jadi kalian bisa lihat bahwa di kamarku ada papan tulis. Nah, kenapa ada papan tulis di kamar ini? Gunanya selain kalau ada keinginan untuk membuat kontennya seperti ini, aku akan langsung mengambilnya dan meletakkan di atas kasurku. Oke. Dan membuat konten. Dan salah satu lagi bahwa papan tulis yang ukuran minimalis ini, bisa kalian lihat minimalis kan. Gunanya, jadi kalau aku menemukan sebuah kata yang baru dalam bahasa Inggris yang dimana aku baca itu dalam sebuah novel. Aku punya sebuah novel, ada banyak ini novel. Ini ada novel juga. Novel Break with Charity, a story about the Salem witch trials. And I do have my Holy Bible in English and a lot of book in my room.
Okay, in my bedroom. Nah, jadi kalau aku membaca buku-buku tersebut yang dalam bahasa Inggris dan aku menemukan kata yang baru, aku akan menulis kata-kata tersebut setidaknya 10 kata di papan tulis ini. Di papan tulis ini, aku tulis kata tersebut di sini dalam bahasa Inggris dan kemudian artinya juga dalam bahasa Inggris. Dan kemudian aku letakkan itu di atas gantungan itu. Itu dia. Jadi sebelum mataku, kalau aku sulit untuk tertidur, aku akan menghafal ke 10 kata itu setiap malam. Dan kemudian setelah kata itu teringat di benakku, aku akan tertidur karena udah capek untuk menghafal. Cara itu adalah cara yang efektif untuk menambah kosakata kalian. Itu kenapa aku agak celat kalau ngomong dalam bahasa Indonesia. Bukan berarti bahwa aku sok-sok pintar dalam bahasa Inggris. Bukan, karena aku memang masih punya keinginan yang besar untuk bisa menguasai bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Karena memang bahasa Inggrisku belum begitu baik. Itu alasannya kenapa aku ingin menambah kosakataku. I know grammar, but I'm still lacking of vocabulary. That's the reason why I keep improving my vocabulary by learning novel or any English book. Okay guys? Lanjut aja. Nah, tanpa panjang lebar, kalimat pasif ini harus kalian pahami bagaimana cara penggunaannya. Nah, sebenarnya simpel aja sih kalimat pasif ini. Yang dimana kalau kita belajar dalam bahasa Indonesia, kita seringkali mendengar ada kalimat aktif dan ada kalimat pasif. Yang dimana kalau kalimat aktif, kata kerjanya berawalan me. Ya kan? Dan kemudian pada kalimat pasif, kata kerjanya tidak lagi berawalan me, tapi berubah menjadi berawalan di. Seperti contoh yang sudah aku tulis di sini. Nah, di sini aku sudah tulis A. A maksudnya aktif. Contohnya dalam bahasa Inggris, I drink milk every night. Kalian sudah tahu, aku sengaja membuat sebuah kalimat yang sangat sederhana supaya kalian dapat memahaminya. I drink milk every night. Kalian sudah tahu lah ini tensisnya apa. Kalau ada keterangan yang menggunakan every, itu berarti present tense. Pintar semuanya. Jadi dengan kata lain, kalimat aktif ini dalam bentuk present tense. Guys. Nah, I drink milk every night. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau kita mengartikan kalimat aktif ini dalam bahasa Indonesia, aku minum susu setiap malam. Minum. Minum sebenarnya kata dasarnya. Bisa kita tambahkan meminum. Aku meminum susu setiap malam. Karena itu lebih formal dan lebih baku. Nah. Untuk mengubahnya menjadi kalimat pasif, objek pada kalimat aktif berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang dimana objeknya itu adalah milk. Subjek I, predikat drink, milk adalah objek. Dan every night itu adalah keterangan waktu. Jadi kalimat ini lengkap. Ada S, P, O, K. Nah, untuk mengubah kalimat aktif ini ke dalam bentuk pasif, objeknya ini, milknya ini menjadi subjek pada kalimat pasif, yaitu milk. Kemudian pada kalimat pasif,
Ingat, perlu ditekankan pada kalimat pasif, kita memerlukan to be. Itu wajib dan harus, oke? Karena bentuknya akan berubah. Karena pada kalimat aktif, dia akan berawalan me, kata kerjanya. Pada kalimat pasif, bentuknya akan berubah menjadi awalan di atau ter atau ber, oke? Bisa juga ter, ber, dan juga ber, oke? Itu kenapa kita memerlukan to be untuk mengubah aktif menjadi pasif. Kalau kalian nggak memakai to be, artinya berbeda. Oke? It doesn't make sense. Oke? It doesn't make sense. Jadi, milk is drink. Oops, ada kesalahan di sini. Karena pada kalimat pasif, kata kerja yang kita gunakan adalah bentuk yang ketiga. Oke, aku lupa karena udah mengantuk. Dan terlalu banyak gangguan di malam hari. Ada tamu di depan juga. Oke. Nah. Nah, jadi sebenarnya adalah, sudah aku tulis juga di atasnya, kata kerja bentuk pertama yaitu present tense drink, bentuk kedua drank, dan kemudian bentuk yang ketiga drunk. Nah, pada kalimat pasif kita menggunakan kata kerja dalam bentuk yang ketiga. Selalu ingat bahwa kalimat pasif menggunakan kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, jadi milk is drunk by me every night. Nah, mengapa me ini kok jadi berubah? Iya, jelas dong. Di kalimat aktif dia sebagai subjek. Oke. Nah, pada kalimat pasif, subjek pada kalimat aktif pindah posisi menjadi objek di kalimat pasif, yaitu me, menjadi me. Dari mana datangnya me ini, Abang Ganteng? Nah, pertanyaan yang bagus. Oke. Dalam bahasa Inggris ada disebut pronoun. Pronouns. Yang dimana pronouns itu ada subjek, ada kepunyaan, nggak muat nanti nih, kepunyaan, dan ada objek. Oke, aku singkat aja ya. Cup. Nah, subjek contohnya I. Kepunyaan I apa? My. Oke, objeknya I apa? Ya, me. Nah, itu kenapa bentuk ini juga harus kalian hafal. I, my, me. Oke. Kepunyaan. Nah, kalau kita menggunakan kepunyaan pada subjek I, itu menyatakan sesuatu benda yang kita miliki. Oke, bukan hanya benda, apapun itu. Contohnya my book, my pen, bukan iBook ya, bukan iBook ataupun iPen. Tetapi gunakanlah my book atau my pen karena benda tersebut milikmu, yang dimana dalam bahasa Inggris kalau benda tersebut milik kita, gunakanlah kepunyaan, pronoun kepunyaan. Sebenarnya pronoun kepunyaan itu dalam bahasa Inggrisnya possessive pronoun adjective. Aku juga lupa ya pronoun adjective. Possessive pronoun. Ya ampun. Oke, possessive pronoun. Sorry udah ngantuk. Possessive pronounnya guys ya. Oke, jadi my book. Oke. Nah, kembali kemari tanpa panjang lebar. Oke, jadi dia milk is drunk by me every night. Nah, ingat pada kalimat, pada sebuah kalimat yang benar kita harus mengikuti pola
SPOK. Nah, pola SPOK ini harus juga diterapkan pada kalimat pasif. Sama halnya pada kalimat aktif. Nah, oke. Pada kalimat aktif terdapat S, susunannya ada SPOK. Oke. Nah, pada kalimat pasif juga terdapat subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi, ini juga harus perlu diingat. Setiap kalimat yang benar, susunannya harus terdiri dari SPOK. Kalaupun tidak ada objek ataupun keterangan, bisa subjek dan predikat. Oke, subjek dan predikat juga sudah menyatakan bahwa kalimat itu sudah benar. Tetapi kalau ingin menyempurnakan kalimat itu menjadi lebih sempurna, gunakanlah objeknya dan keterangannya. Oke. Nah, jadi kembali lagi ke sini untuk mengakhiri pembahasan ini. Jadi, milk is drunk by me. Milk is drunk by me every night. Artinya, susu diminum. Oke, jadi to be di sini memberikan imbuhan awalan. Oke, awalan di. Jadi to be di sini memberikan awalan di pada kalimat pasif. Susu diminum, ini tetap minum ini sebenarnya, ini artinya ini. Hanya bentuknya aja menjadi kata kerja bentuk yang ketiga. Oke. Susu diminum oleh aku atau saya setiap malam. Sementara pada kalimat pasif, aku atau saya meminum susu setiap malam. Oke, sudah jelas semuanya murid-muridku? Semoga pembelajaran malam hari ini bermanfaat bagi kalian untuk mengenal kalimat pasif dan kalimat aktif dalam bahasa Inggris. Nah, pembelajaran ini bagi kalian yang masih belum mengetahui sama sekali. Bukan masih, yang tidak mengetahui sama sekali apa itu kalimat pasif dan aktif dan bagaimana mengubahnya ke dalam bahasa Inggris. Oke, khususnya mengubah aktif ke pasif ke dalam bahasa Inggris. Jadi cukup sekian tutorial penjelasan aku malam hari ini mengenai salah satu grammar dalam bahasa Inggris, yaitu kalimat pasif. Nah, kalian bisa melatihnya di rumah kalian dengan membuat banyak kalimat terlebih dahulu di buku sele-sele. Oke. Kemudian setelah itu kalian bisa setelah melatihnya dalam bentuk writing, tulisan, kalian bisa berbicara, melatihnya dalam percakapan. Oke, jadi itu dia. Selamat malam dan happy weekend. Bye-bye. Modem jua udah malam, bye-bye.